Pada konten sebelumnya telah kami sampaikan bahwa tidak semua kegiatan infrastruktur dapat di PKTD-kan karena ketentuan PKTD diatur khusus di dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021. Seperti apa pengaturannya? Baik, kita diskusikan bersama. Aspek penggunaan dana desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola padat karya tunai desa dengan besaran anggaran upah minimum 50% dari total anggaran per kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat desa banget yang berbahagia. Jumpa kembali dalam channel kami, channel yang mengulas tentang materi berdesa. Sebelumnya telah kita rilis daftar kegiatan infrastruktur yang dapat dialokasikan menggunakan dana desa tahun anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Sahabat desa yang berbahagia, kali ini kita akan mengupas terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa melalui pola padat karya tunai yang ada di desa. Pada konten sebelumnya telah kami sampaikan bahwa tidak semua kegiatan infrastruktur dapat di PKTD-kan karena ketentuan PKTD diatur khusus di dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021. Seperti apa pengaturannya? Baik, kita diskusikan bersama. Aspek pengaturan pada Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 ini mengatur dua hal. Yang pertama yaitu prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022, dan yang kedua pedoman pelaksanaan penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Seperti yang telah kami sampaikan pada konten sebelumnya bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 dibagi menjadi 3 segmentasi prioritas. Yang pertama yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan yang terakhir yaitu mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai dengan kewenangan yang ada di desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 pada aspek pelaksanaan atau penggunaan dana desa tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan kewenangan desa, terus kemudian yang kedua yaitu swakelola, dan yang ketiga adalah padat karya tunai yang ada di desa. Saya akan menyampaikan kesimpulan pada 3 poin ini bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan menggunakan dana desa harus dilaksanakan secara swakelola. Untuk pengadaan barang dan jasa tetap disandarkan kepada peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa yang ada di desa. Khusus untuk kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat desa dilaksanakan secara swakelola yang pelaksanaannya harus dilaksanakan di desa serta dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga. Penggunaan dana desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola padat karya tunai desa dengan besaran anggaran upah minimum 50% dari total anggaran per kegiatan. Artinya apa? Artinya kegiatan padat karya tunai ini memang telah direncanakan dalam desain atau dalam bentuk kegiatan yang memang sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Memang tidak semua kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan oleh desa berpola padat karya tunai di desa. Jadi, benang merahnya adalah setiap kegiatan yang dapat di PKTD-kan adalah kegiatan yang memang dialokasikan oleh pemerintah desa pada dokumen perencanaannya.
Sehingga memang desa menyiapkan bentuk kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Permendes ini, sehingga kegiatan tersebut berpola padat karya tunai, tidak terkesan memaksakan kegiatan infrastruktur yang memang membutuhkan pekerja untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dipaksakan melampaui dari basis perhitungan analisis standar nasional Indonesia terkait dengan analisis konstruksi atau analisis perhitungan sesuai dengan standar nasional Indonesia untuk kegiatan infrastruktur. Kira-kira kegiatan apa yang dapat dialokasikan oleh pemerintah desa pada kegiatan padat karya tunai yang ada di desa untuk tahun anggaran 2022 ini? Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa menyebutkan bahwa padat karya tunai desa memiliki beberapa jenis kegiatan, meliputi antara lain: 1. Bidang pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan. Terus kemudian yang kedua, wisata desa. Yang ketiga, perdagangan logistik pangan. Yang keempat, perikanan. Dan yang kelima, peternakan. Serta yang terakhir adalah industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan. Kira-kira apa saja untuk kegiatan pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan tersebut? Kita bedah satu persatu jenis kegiatan padat karya tunai yang ada di desa untuk tahun anggaran 2022 ini. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan. Yang pertama yaitu pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan. Kegiatan ini sinkron dengan program ketahanan pangan 20% yang diatur oleh Perpres 104. Sehingga misalnya desa akan mengalokasikan kegiatan untuk pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk ditanami tanaman pangan dan perkebunan, maka proses penanamannya itu dapat di PKTD-kan. Yang kedua yaitu pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran. Ini juga berkaitan dengan ketahanan pangan yang ada di desa. Artinya jika pemerintah desa mengalokasikan kegiatan ketahanan pangan bagaimana dimaksud ketentuan Perpres 104 tersebut, maka pemerintah desa juga bisa mem-PKTD-kan kegiatan penanaman sayur yang ada di lahan kosong milik warga tersebut dalam pola padat karya tunai yang ada di desa. Yang ketiga yaitu penanaman tumpang sari, tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan. Selanjutnya yang kedua, wisata desa. Kebersihan tempat wisata yang dikelola oleh badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama. Perlu diingat bahwa yang dimaksud yang dapat di PKTD-kan adalah pembersihan tempat wisata yang dikelola oleh BUMDes, bukan tempat wisata yang dikelola oleh korporasi atau perseorangan lainnya. Jadi yang dapat dipadat karya tunaikan adalah kegiatan wisata desa yang pelaksanaannya dikelola oleh badan usaha milik desa. Yang kedua, kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik desa dan atau badan usaha bersama milik desa. Jadi ini penting untuk diketahui oleh kita semua. Untuk pembersihan tempat wisata, pembersihan tempat kuliner, terus kemudian membuka partisipasi untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata tersebut merupakan kegiatan yang memang yang dimiliki oleh masyarakat desa melalui badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, tidak dikuasai oleh perseorangan atau korporasi. Yang ketiga yaitu perdagangan logistik pangan. Yang kedua, BUMDes atau BUMDes bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas. Yang ketiga, BUMDes atau BUMDesma memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi. Dan yang terakhir yaitu tambahan penyertaan modal BUMDes kepada produksi yang menguntungkan di desa. Jadi
Itu kegiatan-kegiatan yang pola pelaksanaannya dapat dipadat karya tunaikan oleh pemerintah desa. Selanjutnya pada bidang perikanan, di situ ada pemasangan atau perawatan keramba bersama. Yang kedua, bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui BUMDes atau BUMDes bersama. Yang ketiga, membersihkan TPI dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Jadi, klausul pemasangan atau perawatan keramba bersama ini dapat dikelola oleh BUMDes atau oleh kelompok masyarakat yang ada di desa Bapak Ibu. Maka untuk pemasangan atau perawatannya dapat di PKTD-kan. Terus yang kedua, bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui BUMDes atau BUMDesma, pemerintah desa dapat mengembangkan unit usaha badan usaha milik desanya untuk budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik desa. Yang barang tentu kegiatan tersebut memerlukan tenaga untuk pembuatan kolam dan kebutuhan logistik lainnya, dapat dialokasikan kegiatannya dengan pola padat karya tunai di desa. Pembersihan TPI dan tempat penjualan ikan lainnya ini adalah TPI atau tempat penjualan ikan yang dikelola oleh BUMDes. Tidak semua TPI yang ada di desa kita dapat kita bersihkan dengan menggunakan pola padat karya tunai, tetapi yang dapat berpola PKTD hanya kegiatan yang dikelola oleh badan usaha milik desa atau BUMDesma. Pada bidang peternakan yaitu pembersihan kandang ternak milik BUMDes. Ya, saya kira jelas adalah milik badan usaha milik desa. Tidak semua kandang ternak yang ada di desa kita dapat kita bersihkan dengan pola padat karya tunai yang ada di desa. Pengemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola oleh BUMDes atau badan usaha milik desa. Kerjasama BUMDes atau BUMDesma dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik. Saya kira rekan-rekan memahami maksud saya kaitannya dengan bidang peternakan ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan. Perawatan gudang milik desa. Ya, lagi-lagi tidak semua gudang yang ada di desa kita dapat kita rawat dengan pola padat karya tunai. Tentunya bersyarat gudang tersebut dapat dirawat oleh desa dan pemerintah desa menggunakan dana desa untuk proses perawatannya atau pembersihannya, menggunakan dana desa dengan pola padat karya tunai apabila gudang tersebut merupakan milik badan usaha milik desa. Perawatan alat penggilingan padi, penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana desa. Terkait dengan berapa besaran upah pekerja yang ada di desa masing-masing, tentu kita kembalikan kepada ketentuan peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa yang ada di desa. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa melalui pola padat karya tunai yang ada di desa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.